Pemirsa, kegiatan sosialisasi terkait bidang cukai yang berlangsung ini disambut baik oleh para peserta. Dengan adanya sosialisasi seperti ini akan memberikan wawasan kepada para pedagang akan pentingnya menjual rokok secara resmi dan menghindari menjual rokok secara ilegal. Rokok-rokok ilegal yang dikatakan oleh Bapak Indro itu tadi ada sanksi-sanksinya. Saya tadi mendengarkan bisa masuk prodio gitu Pak J, 1 tahun, kemudian harus bayar berapa kali ngaten kalau tidak ada dana cukai yang dikembalikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah, penjenengan tidak perso ya, tidak perso bahwa kalau menjual rokok dengan cukai yang palsu, kemudian yang tidak sesuai, itu ada sanksi-sanksinya ngaten nggih. Nah, untuk menika saya akan memberikan informasi kebijakan di pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Dana bagi hasil menika dari penjenengan menika dikumpulkan oleh Bea Cukai kemudian dikembalikan kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah melalui pemerintah provinsi, dari pemerintah provinsi dibagikan lagi kepada pemerintah daerah. Jumlah daripada menika 40% dari penerimaan secara keseluruhan di Jawa Timur, 40%-nya dikembalikan. Kemudian dari 40% itu 30% untuk provinsi, 30% untuk kabupaten kota penghasil, statusnya penghasil yaitu penghasil cukai dan penghasil tembakau, dan 30% untuk non penghasil. Di Jawa Timur daerah non penghasil itu hanya 3. Kemarin tahun 2019 hanya 2, yaitu Bangkalan sama Kota Probolinggo. Untuk tahun 2020 nantinya itu meningkat, ada 3 kabupaten non penghasil, yaitu ditambah dari Kota Blitar. Mungkin pabrik rokoknya sudah meninggal dunia atau tewas gitu ya, sehingga di Kota Blitar itu merupakan kabupaten non penghasil sehingga penerimaannya sedikit. Pemerintah Kabupaten Blitar mengajak produsen rokok untuk patuh pada peraturan dan mengisi pasar dengan produk legal. Karena kerjasama pemerintah Kabupaten Blitar dan produsen untuk memasok pasar dengan produk legal akan menguntungkan semua pihak. Perlu kami informasikan bahwa dana DBHC-HT itu di Jawa Timur mulai tahun 2018 sampai 2019 selalu naik. Rencana 2020 itu juga naik. Dari 2019 1,6, di 2020 naik 1,8. Hal ini tentunya juga dari partisipasi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini menjual rokoknya tidak legal sehingga pendapatannya meningkat, pendapatan negara meningkat, kemudian kita mendapatkannya juga meningkat. Selain itu juga bukan hanya diukur dari pendapatan cukainya, tetapi dari kinerja tembakau, kinerja produksi tembakonya 3 tahun berturut-turut, rata-ratanya berapa, itu juga merupakan indikator penerimaan dana DBHC-HT. Selain itu saya Bu Marlina ini tidak hanya menghabiskan habis begitu, tetapi kita juga dinilai kinerjanya. Apabila kinerjanya dalam rangka pengelolaan dana DBHC-HT tidak sesuai dengan aturan yang ada, dana
berikutnya itu akan berkurang. Dana berikutnya itu bukan dipotong ya, berkurang, karena masing-masing indikator itu mempunyai bobot tertentu untuk mendapatkan dana di BHJHT di tahun berikutnya gitu. Kalau misalkan tahun 2018 kemarin dari Kabupaten Ngapunten, contoh saja ini dari Kabupaten Blitar, tidak memenuhi sesuai dengan PMK 22, yaitu salah satunya programnya adalah paling sedikit 50% untuk kesehatan, maka dia dananya akan turun. Harapan kami dari sosialisasi ini, masyarakat itu memahami tentang peraturan perundang-undangan tentang cukai, ya, peraturan nomor 39 tahun 2007, ya. Itu supaya kalau masyarakat itu paham tentang cukai, ya otomatis masyarakat itu akan turut membantu terhadap atau menjaga terhadap penerimaan negara dari sektor cukai. Sosialisasi terkait ketentuan di bidang cukai yang dihadiri oleh penjual rokok wilayah Kabupaten Blitar ini mendapat respon positif. Dengan adanya sosialisasi ini, peserta juga mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara, seperti yang disampaikan oleh peserta sosialisasi ini. Ya, saya menyambut positif dengan kegiatan ini. Jadi kita lebih tahu mana rokok yang legal maupun yang enggak legal gitu, seperti yang disampaikan pembicara tadi. Ya, terima kasih kepada Dinas Kominfo dengan adanya acara seperti ini menambah wawasan kita penjual rokok eceran bisa menjaga karena ini kan menyangkut juga pemasukan terhadap negara, jadi kita bisa mengawasi ya, sambil mengawasi dengan kita menjual rokok yang legal, kita juga memberikan sumbangan devisa kepada negara gitu, seperti yang disampaikan. Kegiatan sosialisasi ini juga memberikan wawasan terhadap peserta bahwa anggaran yang bersumber dari cukai rokok dapat digunakan bagi pembangunan pedesaan dan jaminan sosial kesehatan rakyat. Ya, sangat bermanfaat agar kita kan lebih tahu, lebih berhati-hati dalam menjual, mengedarkan rokok dan menerima rokok. Iya, sangat tepat dan bermanfaat. Kita jadi tahu lebih luas tentang rokok, ya cukai gitu. Ya kita bisa membantu devisa negara, bisa membantu untuk anggaran kesehatan gitu. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Semoga dengan adanya kegiatan sosialisasi ini bisa bermanfaat bagi peserta dan dapat memberikan informasi terkait kegiatan sosialisasi bidang cukai kepada masyarakat Kabupaten Blitar. Saya Nita Fitria pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.